Selamat sore, perkenalkan nama saya Notriana Motubauk, NPM 33210046. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel epidermis dan stomata daun beberapa tumbuhan suku Orchidaceae. Yang pertama, pendahuluan. Tumbuhan tersusun dari beberapa organ seperti akar, batang, daun, dan organ reproduksi. Organ-organ tersebut juga tersusun dari beberapa jaringan seperti jaringan meristem, parenkim, sklerenkim, kolenkim, epidermis, dan jaringan pengangkut. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutup permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Berdasarkan ontogenesinya, epidermis berasal dari jaringan meristematik, yaitu protodem. Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Berdasarkan fungsinya mengalami modifikasi seperti stomata dan trikomata. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara, terutama di daun, batang, dan rizoma. Bentuk atau tipe stomata dibedakan atas 4, yaitu anomositik, anisositik, parasitik, dan diasitik. Suku Orchidaceae merupakan tumbuhan herbal perennial yang dapat hidup terestrial atau epifit dan kadang-kadang memanjat. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Peralatan yang dipakai adalah mikroskop cahaya, optilat, laptop, kaca benda, kaca penutup, pipet tetes, silet, kertas label, labu Erlenmeyer, kamera digital. Bahan yang digunakan adalah masing-masing 5 helai daun anggrek kalajengking, anggrek bulan, vanili, dan safrani dan air. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasi struktur sel epidermis dan stomata daun beberapa tumbuhan suku Orchidaceae. Yang ketiga, prosedur penelitian. Pada penelitian ini dibuat preparat segar irisan memanjang permukaan bawah epidermis daun anggrek kalajengking, anggrek bulan, vanili untuk mengamati struktur sel epidermis dan stomatanya. Yang keempat, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasi struktur sel epidermis dan stomata daun. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, struktur sel epidermis dan stomata daun anggrek kalajengking. Bentuk sel epidermis anggrek kalajengking ada yang memanjang, segi 5, segi 4, dan tidak beraturan. Stomata daun anggrek kalajengking dikelilingi oleh 4 sel tetangga, 2 sel tetangga sejajar pada setiap sisi, yaitu pada bagian kanan dan kiri, dan 2 sel tetangga lainnya terletak pada masing-masing ujung poros. Di stomata anggrek kalajengking berbentuk ginjal dan tergolong tipe anomositik seperti pada tumbuhan dikotil. Stomata ini teramati dalam posisi terbuka dan terlihat porus atau celah yang terbuka. Stomata membuka karena sel penutup mengambil air dan mengembung. Bertambah dan berkurangnya ukuran celah pada sel penutup adalah akibat perubahan tekanan turgor pada sel penutup. Porus atau celah di antara sel penutup terbentuk karena retakan pada membran selnya. Yang kedua, struktur sel epidermis dan stomata daun anggrek bulan. Seperti epidermis pada tumbuhan anggrek bulan, hampir sama dengan anggrek kalajengking, yaitu terbentuk sel 5, segi 6, bahkan ada yang berbentuk tak beraturan dan hanya terdiri dari selapis sel. Susunan sel epidermis ini tidak beraturan satu sama lain. Letak sel-sel epidermis ini sangat rapat sehingga tidak terdapat ruang-ruang antar sel. Pada masing-masing sel terdapat inti yang terletak di tengah. Stomata dikelilingi oleh 4 atau 5 sel tetangga
dan 2 sel tetangga masing-masing terdapat di sebelah sel penutup yang merupakan ciri tumbuhan monokotil. Arah membuka sel penutup stomata sejajar terhadap sel tetangga. Stomata terbentuk ginjal dan memiliki tipe anomositik serta teramati dalam posisi terbuka dan tertutup. Yang ketiga, sel epidermis dari stomata daun vanili. Bentuk serta susunan sel-sel epidermis sangat bervariasi. Sel epidermis berbentuk segi 5, segi 6, memanjang, dan bahkan ada yang tidak beraturan. Pada sel epidermis ini ditemukan inti yang terletak di tengah dan ada yang terletak di tepi sel. Sel epidermis merupakan sel hidup, mempunyai protoplasma. Sitoplasma biasanya hanya berupa selaput tipis yang melekat pada dinding sel, tetapi protoplasmanya tidak dapat teramati pada preparat ini. Stomata ini dikelilingi oleh 4 sel tetangga tersusun teratur, membentuk lingkaran mengelilingi stomata. Sel tetangga biasanya berkembang dari sel protoderm yang berbatasan dengan sel induk. Yang keempat, kesimpulan. Bentuk sel epidermis anggrek kalajengking, anggrek bulan, dan vanili bervariasi, yaitu memanjang, segi 5, segi 6, dan ada yang tidak beraturan. Susunan sel epidermis anggrek kalajengking searah, sedangkan susunan epidermis anggrek bulan dan vanili tidak beraturan. Stomata anggrek kalajengking dan vanili dikelilingi oleh 4 sel tetangga, sedangkan anggrek bulan dikelilingi oleh 4-5 sel tetangga. Stomata ketiga tumbuhan ini berbentuk ginjal dan memiliki tipe anomositik kecuali vanili, serta pada tumbuhan dikotil. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.